Hello, welcome back with me, Mr. Maula, and selamat datang kembali di TOEFL Clinic. Dan ini adalah video kelima, ya, dari total 5 video. Jadi ini adalah video terakhir di sesi TOEFL Clinic kita. And sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Anda yang sudah belajar sejauh ini, ya, sudah sampai ke video 5. Dan saya berharap TOEFL Clinic ini banyak memberi Anda insight, masukan, pencerahan, dan lain-lain terkait dengan persiapan belajar TOEFL Anda. Dan selanjutnya saya juga terus berharap, ya, Anda aktif bertanya di Facebook Group supaya pembelajaran yang sudah Anda lalui sejauh ini itu betul-betul memberikan dampak dan manfaat yang lebih real untuk Anda. Oke, now kita akan lanjutkan ke video atau ke sesi terakhir dari TOEFL Clinic ini. Oke, ya, di video yang keempat yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa ketika saya mengerjakan TOEFL listening, saya berupaya sekali akan mengerjakan atau mendapatkan soal di bagian part A itu minimum sekali itu 90%. Diupayakan benar semua 100% di part A. Kenapa? Karena pertama alasannya adalah jumlahnya itu 30 soal dari seluruh soal yang 50 soal. Artinya jika saya katakanlah, ya, ini skenario terburuk, part B, part C itu saya benarnya cuma satu di part B, benar cuma satu di part C. Tapi karena di part A saya sudah benar semua, katakanlah 100%, saya sudah benar 30 soal, itu sudah besar sekali sumbangan skornya dari part A itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, part A ini soal-soal atau listeningnya itu masih sangat mudah, apalagi dibanding dengan part B, part C. Kenapa mudah? Karena they are all short dialogues. Karena semuanya itu dialog pendek. Jadi seperti yang sudah saya ulas sekilas di video 12 alasan kenapa Anda gagal TOEFL. Di part A, di bagian listening saya jelaskan fokus di part A. Maksudnya apa? Fokus Anda berupaya semaksimal mungkin mendapatkan jawaban yang benar itu paling banyak di part A. Kenapa? Jumlah soalnya banyak dan relatif lebih mudah dibanding dengan part yang lain. Oke? Jadi itu dua alasannya, ya. Yes, selanjutnya general strategies. Oke, apa sih strategi umum ketika kita mengikuti TOEFL test di bagian listening? Sebelum saya jabarkan lebih jauh tentang general strategies ini, saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa di TOEFL test di bagian listening, yang paling utama sebenarnya yang dibutuhkan adalah kemampuan listening Anda atau listening skill Anda yang mengambil peran di sini. Jadi apapun strateginya, kalau untuk listening ini saya bisa bilang tidak ada obat lain jika Anda tidak bisa menangkap kata-kata yang Anda dengar di audio itu. Jadi mau strateginya seperti apapun, ya, tetap tidak akan bisa menjawab. Begitu, ya. Oke. So anyway, saya berharap Anda ini jadi pengalaman lah, ya. Setelah mengikuti TOEFL Clinic ini, jadi pengalaman bahwa Anda jadi tahu di listening itu secanggih apapun strateginya, kalau tidak ada tidak ada kemampuan listening skill yang baik, ya sama saja. Trik itu nggak akan bisa jalan gitu, ya, atau strateginya nggak akan bisa sempurna. Oke, sekarang kita mulai dari general strategies. Yang pertama adalah be familiar with the directions. Oke, ini umum seperti tes TOEFL di bagian yang lain. Anda harus terbiasa dengan directions atau instruksi yang diminta itu apa. Oke, and then listen carefully to the passage. Anda harus mendengar dengan hati-hati. Maksudnya listen carefully dengan mendengar dengan hati-hati. Anda harus betul-betul mendengar apa yang mereka bicarakan di audio, ya. And then 3, know where the easier and the more difficult questions are generally found. Nah, ini seperti yang sudah saya kasih tahu tadi sih di earlier, ya, di awal tadi.
Anda harus tahu mana bagian yang mudah, mana yang bagian lebih sulit, oke? Nah, tadi sudah saya jabarkan bahwa yang mudah itu di part A, oke? Part B itu menjadi lebih sulit, part C itu menjadi lebih sulit lagi, oke? Nah, dengan mengetahui mana yang easier, mana yang more difficult, kita bisa siap-siap gitu. Oke, yang selanjutnya adalah be familiar with the passing of the test. Jadi harus terbiasa juga dengan ini intinya latihan ya, latihan menjawab soal listening. Oke. Nah, jika Anda ikut kursus saya di strategitoefl.com itu saya banyak sekali menyediakan latihan listening ya, terutama persiapan untuk tes TOEFL. Disclaimer. Nah, ini imbauan umum. It'll be so much easier if you are familiar with English sounds and able to understand the meaning. Jadi, dua kata kuncinya. Pertama, seperti yang sudah saya sebut tadi, harus terbiasa dengan kata-kata bahasa Inggris yang bersuara, English sounds, artinya ya listening, sering listening, terbiasa dengan listening, dan bisa tahu, memahami artinya, tahu artinya, gitu ya. Jadi kalau bisa listen aja nggak tahu artinya sama juga ya. Oke. Part A, 30 questions. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi. Jadi di part A itu ada 30 pertanyaan dan they are all short dialogues. Jadi semuanya itu adalah dialog pendek. Dialog pendek itu artinya hanya ada dua orang yang berbicara di audio, katakanlah si A dan si B. Jadi si A kebagian sekali ngobrol, si B menanggapi, and then langsung pertanyaan. Oke? Nah, ini yang disebut dengan short dialogues, oke? Dan selanjutnya bagaimana kita mengerjakan soalnya atau bagaimana cara menjawab soalnya? Strategi seperti apa? Ini dia. Focus on second or last speaker. Jadi Anda harus fokus ketika si second speaker atau last speaker itu berbicara. Kenapa? Ada nggak di sini? Oke. Alasannya adalah karena semua pertanyaan di part A itu selalu yang diminta adalah kesimpulan atau maksud yang disebutkan oleh pembicara kedua selalu. Oke, so that's why kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang ditanya itu selalu dari second speaker. So that's why kita harus fokus di second speaker. Fokus di second speaker doesn't mean you do not focus on first speaker ya, bukan artinya Anda tidak fokus di pertanyaan atau orang yang pertama bicara, bukan. Justru kita mendapatkan konteks pembicaraan secara umum itu tentunya dengan mendengar dari awal. Tapi letak jawaban dari pertanyaan nanti yang ditanya oleh narator di audio itu adalah di second speaker. Itu maksudnya. Oke. Next, procedures for short dialogues. As you listen, focus on the second speaker. Oke, I told you that. Sudah saya sampaikan tadi ya. Keep in mind that the correct answer is probably a restatement of a keyword or idea in the second line. Ini adalah alasan lain kenapa Anda harus fokus di second speaker atau last speaker ya. Keep in mind, ingat bahwa jawaban yang benar, dari pilihan jawaban yang ada, itu kemungkinan besar adalah restatement dari keyword atau kata kunci atau ide pokok yang diucapkan oleh si pembicara kedua. Itu alasannya. Jadi misalnya gini, si B atau pembicara kedua ini mengatakan, saya suka kopi misalnya gitu. Oke? Nah, jawaban yang akan kita pilih, jawaban yang benar itu bisa jadi restatement atau bentuk pengulangan kata. Intinya sama tapi katanya beda. Tadi misalnya si B bilang, saya suka kopi. Oke? Di jawabannya yang benar, misalnya jawaban yang benar adalah C, itu bisa jadi kata-katanya adalah she loves coffee. Oke, jadi love sama like itu kan restatement saja, alright? Oke, atau pengulangan saja, sama saja intinya sama. Oke, and then next, read answers and choose the best answer to each question. Ya, ini prosedurnya sama ya. Anda lihat pilihan jawaban yang Anda and then pilih jawaban yang terbaik. If you don't understand the complete dialogue, you can still find the correct answer. Be prepared for the next question. Sorry, sebentar. If you don't understand the complete dialogue, you can still find the correct answer. Nah, jika Anda tidak memahami dialog itu secara keseluruhan, Anda masih bisa mendapatkan correct answer. Bagaimana caranya? Well, at least you have to focus on second line. Itu lagi balik-balik ke sono.
Oke, and then yang terakhir adalah be prepared for the next question. Nah, jika Anda punya waktu, misalnya ada sisa 3 detik atau 5 detik, oke, Anda bisa bersiap-siap untuk pertanyaan berikutnya. Caranya bagaimana? Anda melirik-lirik pilihan jawaban yang tersedia. Karena dengan pilihan jawaban yang ada itu, Anda bisa mereka-rekam, bisa menebak-nebak kira-kira next question itu pertanyaannya apa ya. Oke, yes. Next, how you can deal with questions. Nah, ini sudah saya ulang lagi nih. Focus on second speaker, answer with synonyms, avoid similar sounds, find who, what, where. Oke, ini sebenarnya adalah bocoran dari beberapa strategi yang ada di strategitoefl.com ya. Jadi intinya di 30 pertanyaan pertama di soal listening TOEFL atau di part A, Anda mendapatkan jawabannya sudah clear. Tadi berulang-ulang saya sebutkan jawabannya itu letaknya ada di second speaker. And then tekniknya atau strateginya yang pertama adalah answers with synonyms. Nah, jadi kemungkinan besar jawaban yang benar atau jawaban yang harus Anda pilih adalah dia restatement, pengulangan. Oke, pengulangan dari ide atau kata-kata yang digunakan oleh si second speaker. Oke, jadi kayak tadi I like coffee. Oke, jawabannya bisa jadi itu adalah she loves coffee. Oke, like sama love ya sinonim kan, sama saja. Alright, jadi jawaban yang benar dengan sinonim. But the thing is again, masalahnya adalah ya, jika Anda tidak tahu apa yang diucapkan, Anda nggak bisa dapat dong sinonimnya apa, karena nggak ngerti apa yang dibicarakan, right? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, strategi yang kedua adalah avoid similar sounds, oke? Nah, ini jebakan. Yang harus Anda jawab atau Anda pilih jawaban yang sinonim itu adalah artinya. Secara arti dia sinonim, artinya sama saja. Tapi jika suaranya atau kedengarannya kayak sama, itu Anda harus justru hindari. Oke, jadi karena ada semacam anggapan ini umum ya di orang-orang yang mengerjakan tes bahasa Inggris atau tes TOEFL. Well, ini kedengarannya kayak mirip-mirip gitu, commitment, department, apalagi dan lain-lain yang ada men-nya itu, waduh mirip, ini berarti jawaban yang kita pilih. No, salah. Jadi, justru kalau kedengarannya mirip atau sama, you have got to avoid it. Anda harus menghindari pilihan jawaban itu. Cari pilihan jawaban yang secara suara atau kedengarannya itu beda. Well, di sini skill yang harus Anda miliki tentu selain listening adalah Anda harus betul-betul tahu pronunciation, bagaimana suatu kata itu dibunyikan dengan proper, dengan tepat ya. Kalau tidak tahu ya Anda tidak tahu juga ini similar sound atau tidak gitu. Next, ini yang ketiga, bocoran strategi yang ketiga, find who, what, where. Jadi ketika Anda mendengarkan audio listening di soal listening itu, Anda coba mereka-reka ini kira-kira siapa yang berbicara. Siapa maksudnya bisa jadi profesinya, oke? Atau posisinya di jabatan tertentu, itu bisa jadi begitu, oke? Ya, atau what. What itu adalah apa sih yang mereka bicarakan. Atau apa yang mereka lakukan, yang mereka akan lakukan setelah mereka berbicara atau berbincang. Misalnya gini, si pembicara pertama bilang, oke, kita kemana ya pergi abis ngopi ini? Terus si B, yang pembicara kedua bilang, gimana kalau kita pergi ke perpustakaan aja? Nah, pertanyaannya adalah, setelah pembicaraan tadi, mereka akan melakukan apa? Oke, nah tentu mereka akan pergi ke perpustakaan, right? Oke, terus yang ketiga adalah where. Anda juga ketika mendengar audio listening itu, soal listening itu, coba Anda mereka-reka sambil mereka-reka juga kira-kira mereka melakukan perbincangan itu, melakukan pembicaraan itu di mana, where. So you have to find who, what, and where. Ini adalah salah 3 ya, karena ada banyak strategi terkait dengan listening ini. Bagaimana Anda bisa menjawab soal listening menggunakan strategi. Jadi pertama sudah saya bocorkan 3. Anda jawab dengan sinonim. Jika ada yang mirip suaranya, jika dibacakan kata-katanya itu sama dengan yang Anda dengar di second speaker, itu harus Anda hindari. Terus yang ketiga adalah soal-soal itu sering juga mempertanyakan ke Anda siapa yang berbicara, apa yang akan mereka lakukan setelah pembicaraan itu, and then kira-kira di mana pembicaraan itu dilakukan atau terjadi. Oke? Nah, untuk strategi lengkapnya dan juga contoh-contoh soalnya,
apalagi latihan dan seterusnya, tentu Anda akan dapatkan di strategitoefl.com. Oke, next overall review. Oke, finally kita sudah sampai ke slide yang terakhir. Oke. Jadi ini adalah recap, oke, atau review total dari keseluruhan 5 video ya. Jadi saya sudah menjelaskan pertama ke Anda apa itu TOEFL, oke. Untuk siapa itu TOEFL, TOEFL itu digunakan untuk apa saja, jenis-jenis tes bahasa Inggris juga apa-apa saja, semuanya sudah tahu. How do you score your test? Oke, ini belum, nanti akan saya sediakan di video khusus ya, tambahan add-on, bonus, oke. Yang selanjutnya adalah how can you make the score up? Nah, ini bagian dari analisis ya. Ini nanti kita akan bicara di grup. Jadi saya minta untuk men-screenshot hasil tes TOEFL Anda yang online yang saya kasih dari strategitoefl.com. Anda screenshotkan hasilnya, nanti kita akan diskusi di Facebook group bagaimana Anda bisa meningkatkan skor Anda ya. Oke, selanjutnya do you know what to do on structure? Oke, ini sudah Anda dapatkan juga apa yang harus Anda lihat, oke, di soal structure. Kalau Anda nggak tahu artinya apa yang bisa Anda lakukan, how you can answer a question in 10 seconds juga sudah Anda tahu, tinggal latihan saja. Nah, latihan lebih lengkapnya, lebih baik saya rekomendasikan Anda untuk ngecek di strategitoefl.com ya. Oke, what to do on listening. Tadi baru saja kita bicara tentang listening, focus on second speaker, bla bla bla. Oke, what to hear carefully, how you can get more score, dan seterusnya. Oke, salah satu yang saya katakan tadi untuk mendapatkan skor lebih, fokus di part A. Karena in case kalau part B, part C-nya itu buruk, ya part A-nya sudah membantu gitu ya. Ini salah satu strategi umum. Selanjutnya, what to do on reading. Oke, sudah saya sebutkan juga. How you can answer all questions on time. Caranya bagaimana supaya on time. Mulai dari yang paling mudah. Oke, jika Anda mau ikut saya, Anda bisa mulai dengan vocabulary questions dulu, baru stated detail questions ya. And then how to anticipate questions. Oke, sudah saya kasih tahu cara mengantisipasi soal di reading dengan mengetahui jenis-jenis soalnya. Dan jenis soal cuma 4. Oke. Yes, that's all. And yes, ini saya sedikit promo ya. Jadi saya punya kursus online TOEFL namanya strategitoefl.com. Saya berulang kali menyebutkannya di beberapa slide di video TOEFL Clinic ini. Kenapa? Karena saya terus terang sudah mengajar TOEFL itu sudah lama, dan saya dengan percaya diri menawarkan sesuatu ini ke Anda karena strategitoefl.com ini sudah banyak sekali bisa membantu orang ya. Alhamdulillah sudah banyak sekali, ada yang lulus di spesialis, ada yang keluar negeri. Dan ketika video ini saya buat, ini ketika saya shoot video kelima ini, tadi pagi, saya syutingnya malam ini, tadi pagi saya dapat kabar dari satu siswa saya yang baru nyampe di Melbourne, Australia. Dia kuliah di University of Melbourne, jurusan arsitek, kalau nggak salah arsitektur ruang apa gitu, saya nggak ngerti ya. Pokoknya dia dapat beasiswa, alhamdulillah, dan dia adalah salah satu awalnya bertemu dengan saya itu dari TOEFL Clinic, tapi bukan online ya, tapi offline. Karena dulunya dan belum pernah memang ada TOEFL Clinic online. Jadi pertemuan kita itu di TOEFL Clinic. Oke, saya jabarkan seperti apa itu TOEFL ya, seperti yang sudah Anda dapatkan ya di 5 video ini, hal yang sama persis. Selanjutnya beliau mengikuti kursus TOEFL saya, oke, dan alhamdulillah hari ini dia sudah berada di kampus yang sudah dia cita-citakan lama ya. Bolak-balik dia cerita ke saya pengen, kalau nggak ke Australia dia pengennya ke Norwegia. Oke, tapi alhamdulillah syukur dia sudah masuk ke Melbourne, Australia, dan dia adalah salah satu peserta TOEFL saya. So, jika Anda benar-benar serius mendapatkan atau mempersiapkan TOEFL Anda, oke, jangan berhenti di TOEFL Clinic ini saja. Oke, silakan lanjutkan belajar, latihan lebih banyak lagi. Pilihannya sebenarnya ada banyak ya, ada 2 lah secara umum. Anda boleh belajar sendiri, oke, beli buku atau cari-cari sumber belajar di internet, atau bisa juga belajar di kursus online saya di strategitoefl.com. Tapi saya sarankan Anda belajarnya ke strategitoefl.com. Alasannya pertama adalah supaya komunikasi kita berlanjut, silaturahimnya berlanjut, itu yang pertama. Yang kedua, bukan bermaksud untuk mengatakan bahwa punya orang lain itu tidak sebaik punya saya, tapi begini,
I have been reading, reviewing. Saya sudah banyak sekali melihat buku-buku TOEFL, baik lokal maupun internasional, bla bla bla. Kekurangan utamanya jika Anda belajar sendiri, apalagi Anda cari-cari di internet secara acak, itu adalah pertama, Anda jika Anda beli buku ya, Anda tidak bisa mengakses pengajarnya atau tidak bisa mengakses penulis bukunya. Jika Anda punya kesulitan, punya pertanyaan, bla bla bla, whatever, Anda nggak bisa menghubungi si penulis, oke? Tidak akan pernah bisa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jika Anda mencari sumber belajar online gratis ya, di internet itu banyak, di YouTube banyak, di Google banyak. Kekurangan utamanya adalah tidak sistematis, oke? Jadi random, dan belajar yang random itu mengalami butuh waktu yang sangat panjang. Because I've been there, saya sudah pernah begitu dan saya tobat ya. Untuk sekarang ini saya lebih suka shortcut aja, jalan bypass, jalan pintas. Cari siapa yang ahli, saya belajar langsung, lebih cepat dan langsung bisa konsultasi, itu kelebihannya. So, sekali lagi, jika Anda serius untuk mau mempersiapkan TOEFL Anda, untuk katakanlah untuk menggapai apapun impian Anda ya, silahkan Anda join di kursus online saya strategitoefl.com. Di sana Anda mendapatkan 120 complete strategies, ada 120 strategi bagaimana Anda bisa menyelesaikan 140 soal TOEFL ya. Jadi targetnya adalah mudah-mudahan Anda bisa dapat 600, karena sejauh ini peserta TOEFL saya tertinggi itu 632. Oke. Bahkan itu mengalahkan skor TOEFL saya dulu ya. Terakhir saya skor TOEFL itu tahun 2009 kalau nggak salah, skor saya itu 620-an kalau nggak salah saya ya. Udah lama sekali itu. Sampai sekarang saya belum pernah tes lagi. Dan dia bisa dapat 630 gitu ya. Wow, 10 poin lebih tinggi daripada saya. Jadi alhamdulillah, karena saya punya berprinsip bahwa jika siswa saya itu bisa lebih bagus, lebih baik prestasi dari saya, berarti saya berhasil gitu ya. Oke, so mudah-mudahan hal yang sama juga bisa terjadi di Anda. And then complete and systematic practice. Jadi latihan yang ada di strategitoefl.com itu sangat lengkap, karena karena soal latihannya itu lebih 1000 soal. Jadi setiap strategi ada soalnya, dan sistematik. Ini yang paling bagus ya. Tidak random, tidak acak, betul-betul sistematik dari point zero ke 1, 2, 3, 4 A to Z gitu ya, A, B, C, D begitu. Dan yang paling penting yang Anda dapatkan ketika Anda mempersiapkan TOEFL Anda bersama strategitoefl.com, Anda mendapatkan fasilitas mentoring. Oke? Mentoring ini artinya Anda bisa bertanya, bisa konsultasi langsung ke saya lewat Facebook group khusus yang lain, bukan Facebook group TOEFL Clinic ya. Oke, harganya sangat terjangkau sekali, 399.000. Ini kalau online streaming, Anda nontonnya lewat internet atau bisa di-download sendiri. Atau jika nggak mau repot, Anda bisa pesan DVD saja. Totalnya ada 5 keping DVD. Oke, harganya itu 499.000 dan belum termasuk ongkos kirim dari tempat saya di Banda Aceh ya. Oke, jadi sekali lagi, jika serius mempersiapkan TOEFL, silahkan Anda ikut di TOEFL kursus TOEFL online saya di strategitoefl.com. Alright, yes, ini ada diskon. Wow, lumayan. Ada limited offer. Order now and get 50,000 off. Jadi ini ada diskon 50.000. Terserah Anda mau ngambil yang online atau DVD, semuanya mendapatkan diskon 50.000 untuk peserta TOEFL klinik saya. Hore, alright, okay. Basi. Oke, yes, cara memesannya Anda bisa pesan langsung via WhatsApp atau SMS ke 0811-687-6996. Ini adalah nomor admin saya ya, bukan nomor saya. Dengan format SMS atau WhatsApp, klinik discount, produk, dan name. Jadi contohnya misalnya klinik disk underscore 399, misalnya Anda menginginkan produk yang online, atau jika DVD berarti 499. Selanjutnya underscore nama Anda ya. Ini saya contohkan nama saya Maula. Baru nanti Anda kirimkan ke nomor yang ada di tadi, yang sudah saya sebutkan tadi, 0811-687-6996. Nanti Anda akan mendapatkan balasan harga promo yang Anda dapatkan ya setelah dipotong 50.000. Berikut juga ada instruksi pembayarannya seperti apa dan bagaimana pengiriman DVD-nya jika Anda pesan DVD dan lain-lain. Oke, thank you for watching this video. Once again, terima kasih sekali sudah mengikuti TOEFL Clinic dari awal hingga selesai.
Tentunya saya berharap sekali, berulang-ulang kali ini ya, saya berharap terus Anda betul-betul bisa mendapatkan manfaat dari TOEFL Clinic ini dan juga bisa membantu Anda mempersiapkan mendapatkan skor TOEFL supaya apapun impian Anda melalui TOEFL ini bisa tercapai. Amin. Mudah-mudahan tercapai ya. Bisa ke Melbourne, bisa ke Eropa, bisa ke Amerika, atau bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik, posisi kerja lebih baik, dan lain-lain. Well, thank you for watching and time to say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.